Tribuners, selamat sore Medan. Bertemu lagi dengan aku Risha dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Seperti biasa nih Tribuners, kali ini kali ini Ica dan Joy bakalan ngajak Tribuners untuk bahas 3 berita yang paling banyak dibaca pada hari ini. Benar sekali Risha. Oh ya, buat Tribuners nih yang nonton live kita, jangan lupa tap-tap layarnya. Terus kalau mau nanya nih boleh tanya komentar aja. Nanti kita kasih nanti kita tanyain ke reporter kita yang ada di lapangan. Oke, kita langsung aja ke berita yang pertama ya Tribuners. Ya. Sejumlah papan bunga bermakna protes terhadap kinerja anggota DPRD Siantar berjajar di depan kantor Dewan Jalan Haji Adam Malik nomor 1 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar pada Kamis 15 Juni 2023. Protes apa itu? Protesnya ini kayak untuk wali kota dimakzulkan. Ica tahu kan, kayak Pak Jokowi juga sekarang ini lagi kayak gitu. Ada aja yang meminta. Nah, tapi ini yang melakukan ini adalah anggota DPRD. 27 anggota DPRD Pematang Siantar memakzulkan Wali Kota Susanti Dewayani hanya karena masalah rotasi ASN adalah hal yang tak pantas. Jadi dipikir kayak karena hal ini gitu gak pantas lah dimakzulkan. Atau mungkin Tribuners gak tahu kali, dimakzulkan itu dilengsarkan, diturunkan dari jabatan. Benar. Nah, tak sedikit biaya yang dikeluarkan DPRD Siantar yaitu 510 juta yang nantinya diambil dari APBD Kota Pematang Siantar tahun 2023 ini. APBD lagi yang dikeluarkan? Iya, orang itu yang beraksi. Apalagi kurang dari 5 tahun mengabdi sebagai wakil rakyat. Sudah 3 kali DPRD Siantar ingin memakzulkan eksekutif atau wali kota Pematang Siantar ya sebelum Susanti wali kota Hefriansyah, yaitu yang pada periode 2017 sampai 2022. Sudah 2 kali merasakan hal serupa. Jadi sebelum ke Ibu Susanti nih wali kotanya, yang sebelumnya juga wali kotanya Hefriansyah juga udah 2 kali dicoba dimakzulkan. Jadi udah 3 kali ya DPRD Siantar ini mencoba memakzulkan wali kotanya. Nah, beberapa papan bunga tersebut bertuliskan DPRD lebih baik tidur daripada bikin angket ngawur yang dikirimkan Himpunan Mahasiswa Revolusioner. Kemudian ada papan bunga lain bertuliskan hak angket ambiar rakyat yang bayar. Yang dituliskan Gerakan Masyarakat Siantar 1. Untungnya ada yang sadar ya. Kayak ngapain juga sampai menghabiskan uang rakyat 1,5 miliar loh gitu. Nah, selain papan bunga ada baliho kiriman ini ya. Selain papan bunga ada baliho kiriman warga yang menohok lainnya. Mau tahu apa bacaannya? Apa itu? 3 kali makzul, 3 kali zong. DPRD kepingin rekor muri. Gak ada yang genah. Nah, kemudian ada ucapan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dianggap tepat memutuskan untuk menolak pengajuan pemakzulan DPRD Siantar, yakni terima kasih MA karena hak angket ditolak, kami tahu siapa yang benar. Sebelumnya, MA Republik Indonesia telah menolak permohonan pemakzulan Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani yang diajukan DPRD Kota Pematang Siantar. Putusan ini dimuat di website resmi MA pada Kamis 8 Juni 2023. Ya. Jadi putusan pemakzulan ini diputuskan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Haji Julius SH, anggota Majelis Dr. Haji Yosran SH, dan anggota Majelis yaitu Is Sudaryo MH. Nah, berkaitan dengan ditolaknya pemakzulan ini, Kabag Hukum Pemko Pematang Siantar Hamdani Lubis membenarkan dirinya telah mengetahui hal tersebut, namun komentar lebih lanjut akan disampaikan setelah surat putusan diterima. Ya, itu dia beritanya Tribuners. Ada baiknya kita melihat langsung ya videonya bagaimana sih papan bunga yang dituliskan ini. Ini berikut videonya.
itu dia videonya ya. Seperti itu ya ternyata penampakan karangan bunganya ya. Berjejer rata ya. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter kita, ada Bang Alija. Oke. Selamat sore Bang Alija. Selamat sore Bang Alija. Selamat sore Joy dan Ica. Kenal ya. Oke, Bang Alija, boleh dong diceritain kenapa sih sampai udah rakyat Siantar ini udah sampai gemes ya lihat DPRD-nya, boleh diceritain ke Tribuners. Ya, terima kasih Joy dan Ica. Jadi pagi tadi kita mendapat info ada papan bunga yang diletak di depan kantor DPRD Kota Pematang Siantar. Kemudian ada juga tadi di depan kantor Wali Kota Pematang Siantar. Jadi total ada sekitar 20 papan bunga ya yang berisi protes terhadap DPRD karena sudah menghamburkan uang yang besarnya 510 juta untuk memakmurkan wali kota. Jadi selama kurang dari 5 tahun periode DPRD ini ya, dari 2019 ke 2024 nanti. Nah, ini sudah 3 kali melakukan hak angket ingin memakzulkan wali kota. Dan yang terbaru ini Ibu Wali Kota Susati Dewayani ingin dimakzulkan pada akhir Maret 2023 kemarin. Kemudian berdasarkan pansus hak angket mengatakan Wali Kota Ibu Susanti ini dianggap menyalahi kebijakannya, menyalahi dalam rotasi ASN ya, PNS di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar gitu. Jadi DPRD menganggap hasil temuan tersebut bisa dipakai untuk menggugat wali kota ke Mahkamah Agung untuk dimakzulkan. Jadi hasilnya berdasarkan surat bernomor 1/P/UP/2023 Kamis 8 Juni 2023 itu permohonan pemakzulan wali kota ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Begitu Joy dan Isa. Oke Bang, nah ini kan pihak DPRD mau memakzulkan wali kota Bang. Nah, dan kabarnya mereka akan memakan biaya 500 juta dan menggunakan APBD. Tapi kan itu semua belum terrealisasi kan Bang? Ya. Nah, sejauh belum terrealisasi ini, apakah pihak DPRD sudah ada memakai APBD Bang? Walaupun ini belum terrealisasikan. Ya, terima kasih Ica. Jadi informasi kita sebelumnya kita sudah konfirmasi dan beritakan sebelumnya. Kita tanya ke sekretaris DPRD ya, bahwasanya 3/4 dari 510 juta itu sudah dipakai untuk sudah dipakai untuk tiket pesawat dan 4 hari di Jakarta, 2 kali ke Jakarta, kemudian ke Medan, kemudian membayar tenaga ahli hukum gitu ya. Jadi sisanya dibayar nanti kemungkinan dari anggaran APBD gitu. Jadi sumber anggaran yang dipakai ini rencananya DPRD mau memotong biaya makan mereka begitu. Itulah privilege maybe. Nah, dari beberapa komunitas lah Bang yang melakukan aksi ini. Nah, apakah ada terjadi komunikasi Bang antara pihak DPRD dengan para komunitas yang melakukan aksi pada hari itu? Untuk hari ini nggak ada ya, jadi cuman mengirimkan papan bunga aja karena kita belum tahu apakah kemungkinan dalam minggu depan atau selanjutnya akan ada aksi ya selain dari pengiriman papan bunga. Karena memang wali kota saat ini lagi pula wali kota saat ini berada di Batam mengikuti asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Jadi wali kota kebetulan lagi nggak ada di Siantar untuk kita mintai keterangannya gitu. Namun sebelumnya saya sudah wawancara dengan Ibu Wali dan Ibu Wali bilang dirinya tidak merasa tidak seperti merasa dendam. Dia ingin bekerja bersama dengan DPRD. Dia ingin bagaimana membangun Siantar, karena hal-hal seperti ini bisa menghambat pembangunan di Siantar begitu. Benar. Sekarang 3 kali ya. Ya benar Bang. Jadi yang uangnya itu kan sudah terpakai sebanyak 3/4 ya Bang dari 510 juta. Nah, sedangkan di sini ada dikatakan bahwa 27 anggota DPRD ini yang ingin memakzulkan Ibu Wali Kota.
Nah, apakah tadi kan dialokasikan untuk tiket pesawat, tiket penginapan mungkin. Apakah itu 27 orangnya ini sama-sama berangkat ke kota Jakarta, Bang? Nah, yang berangkat itu sepengetahuan kita ya, itu hanya tim pansus, panitia khusus, dan pimpinan DPRD ya. Mereka juga selain ke Mahkamah Agung juga ke Bareskrim Polri untuk melaporkan bahwasannya adanya pemalsuan surat begitu. Tapi kita nggak tahu ya di Bareskrim itu gimana. Hanya kita lihat dari Mahkamah Agung bahwasannya keputusan pemakzulan itu ditolak. Tapi perlu saya sampaikan juga nih ya untuk Joy dan Ica. Jadi suratnya juga belum nyampe, surat pemakzulannya untuk ditelaah bersama DPRD dan Pemko begitu. Oke, Bang. Ica mau nanya apa? Ini kan diketahui kalau misalnya wali kota yang sebelum Bu Susanti Dewayani ini juga pernah mau dimaksudkan kan gitu. Nah, apakah dalam perkara yang sama, Bang? Nah, sebenarnya ya perkaranya saya merasa ada perkaranya yang sama dan ada sebelumnya itu masalah kalau tidak seingat saya ya itu masalah etnik ya begitu. Ada dianggap wali kota sebelumnya itu melukai hati masyarakat Simalungun begitu. Seperti itu. Berarti case-nya berbeda tetapi sama-sama ingin dimakzulkan ya oleh begitu. Nah, tapi DPRD-nya. Bang, untuk masalah rotasi ASN ini apakah di wali kota sebelumnya juga dipermasalahkan, Bang? Iya, jadi Ica, jadi wali kota sebelumnya juga bermasalah ya dalam kasus rotasi ASN, juga dimakzulkan. Nah, khusus Ibu Susanti ini kebetulan beberapa rotasi ASN yang sebelumnya dia lakukan jabatannya sudah dikembalikan, begitu. Jadi proses pengembalian jabatan orang-orang yang sebelumnya dirotasi itu sudah dilakukan oleh wali kota, begitu. Oke, baik Bang. Abang ada nggak bertanya kepada anggota DPRD mungkin yang tadi di kantor melihat kantor mereka, pinggir kantor mereka udah dipenuhi dengan papan bunga seperti ini, Bang? Apa tanggapan mereka ya? Ya, terima kasih Joy dari Ica. Jadi kebetulan tadi Ketua Pansus melihat papan bunga di depan kantornya. Ketika kita mintai tanggapan, dia menjawab bahwasanya apa yang DPRD lakukan itu adalah hak DPRD ya. DPRD menerima aduan dari beberapa ASN agar mereka itu mendapatkan keadilan begitu. Jadi mereka tidak semena-mena dirotasi oleh wali kota begitu. Jadi DPRD merasa mereka menjalankan fungsinya begitu. Jadi DPRD karena membentuk hak pansus ini hasilnya jadi ASN itu bisa kembali di jabatannya begitu. Jadi DPRD merasa apa yang dilakukan itu memang layak dan wajar begitu. Baik, cukup Risha? Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Alija untuk update kasusnya. Kami tunggu ya Bang, bagaimana? Karena ada surat ya tadi yang ditunggu. Selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore. Selamat sore. Ya, itu dia ya. Mungkin mau mewakili suara hati dari rakyat ASN tadi ya. Benar kan? Kan katanya mereka udah menjalankan tugas yang ASN yang terlibat. Tapi ternyata waktu tahu mungkin sampai 510 juta dan diganti dengan APBD. Masa rakyat lagi kayak gitu. Tapi aku mikirnya ya mereka beranggapan kalau ini kan tugas mereka. Ya harus memakai APBD dong. Itu privilege mereka sebagai anggota DPRD. Mungkin beranggapannya begitu ya. Entah pun juga selama ini tidak hanya ini kasus yang seperti itu gitu. Pin yang tercium gitu, terap ke media. Mungkin ini yang baru terap gitu. Tapi Tribuners, untuk berita selanjutnya nih, ada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku bangga terhadap kepahlawanan Legend Jamin Ginting dan mengapresiasi pencatatan jalan Legend Jamin Ginting sebagai jalan nasional terpanjang di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Nah, jadi udah masuk rekor MURI nih ya. Jalan Jamin Ginting. Siapa Tribuners yang orang Jamin Ginting ya, boleh bersuara ya, boleh komen ya. Dong. Jamin Ginting kalian yang di mana? Yang di mana? Mana tahu yang di Kabanjahe, Brastagi. Soalnya saya di Kabanjahe nih kan. Kayak
kita ketemu nih Jamin Ginting ya. Jamin Ginting mana bos? Jamin Ginting mana ini? Nah Joy tau nggak berapa panjangnya? Berapa? 71,3 km yang melintasi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Karo. Jadi dia ada Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan juga ada Karo. Nah, pemberian rekor jalan terpanjang di Indonesia ini dilakukan oleh Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri pada pemberian piagam kepada keluarga legend Jamin Ginting di Gedung Wisma Benteng, Jalan Kapten Maulana Muslim, Kota Medan. Edi Rahmayadi mengatakan bahwa penobatan Jalan Jamin Ginting sebagai jalan nasional terpanjang di Indonesia oleh MURI adalah bentuk penghormatan kepada pahlawan. Mengingat perjuangan sang jenderal yang begitu besar, kepada bangsa ini ya. Nah, sehingga jalur mulai dari titik nolnya di Kota Medan ke Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang sampai ke Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo tidak terputus diterima dengan nama jalan yang sama. Nah, jadi kalau Tribuners pasti tahu juga lah ya kan, di Jalan Jamin Ginting tuh nggak ada potongan, maksudnya kayak memang jalannya itu Jamin Ginting semua gitu, nggak ada potongan nama jalan lain gitu. Oh iya, paham. Pokoknya seterusnya itu memang Jamin Ginting namanya gitu kan. Nah, selain itu Edi juga menyampaikan bahwa Jamin Ginting merupakan pahlawan yang semasa bertugas di ketentaraan pernah membuat gebrakan dengan menerbitkan uang untuk kepentingan masyarakat, mengingat kondisi rakyat yang mengalami kesulitan pada masa itu. Nah, senada dengan itu, putri dari legend Jamin Ginting, Raihana Jamin Ginting, juga berterima kasih kepada Gubernur Sumut yang memberikan perhatian kepada sosok sang ayah sebagai pahlawan nasional. Apalagi Edi Rahmayadi sendiri diberikan gelar Marga Ginting Suka oleh warga Karo pada 2017 silam saat masih menjabat sebagai Pangkostrat. Nah, ternyata masih ada ya anaknya dan dia tuh menyaksikan sendiri dia diberi penghargaan. Terus rasanya gimana ya? Bangga sekali ya atas bukan kinerja ya, maksudnya atas dedikasi sang ayah ya. Sedangkan terkait upaya pihak keluarga, Riahana menyebutkan bahwa mereka hanya menyampaikan kepada MURI yang kemudian diperiksa oleh Kementerian PUPR. Mengingat nama Jalan Jamin Ginting sudah diakui, namun secara administrasi belum tercatat. Jadi dia minta ya diusahakan lah gimana gitu kan. Nah, begitu juga disebutkan oleh Ketua Yayasan Pahlawan Nasional Jamin Ginting, Legend Purnawirawan Amir Sembiring, bahwa dari sepanjang jalan yang melintasi 3 daerah tersebut, seluruhnya menerima penamaan itu mulai dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang hingga Kabupaten Karo. Sementara Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menjelaskan tentang penghormatan dan penghargaan masyarakat kepada seorang putra terbaik dari Tanah Karo berupa ruas jalan terpanjang dengan nama Jamin Ginting adalah satu dari beberapa monumen seperti patung, nama jalur layang hingga museum. Untuk videonya kita tonton dulu ya Tribuners, video yang berikut ini.
Itu dia ya. Looknya jalan terpanjang di Indonesia berdasarkan Muri ya tadi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Kak Rehtin. Halo Kak Rehtin, selamat sore. Selamat sore Kak Rehtin. Halo, selamat sore Risha dan Joy. Oke Kak Rehtin, gimana nih? Kok bisa ya Jalan Jamin Ginting dinobatkan sebagai jalan terpanjang di Muri? Ya, memang pada hari Rabu kemarin, 14 Juni 2023, Jalan Jamin Ginting itu secara resmi dinobatkan sebagai jalan terpanjang di dunia dan dicatatkan di Muri. Indonesia. Dan itu sebenarnya dilakukan atau didata langsung dari Kementerian PUPR yang sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada jalan yang sepanjang itu, baik di Indonesia bahkan di dunia juga tidak ada yang sepanjang jalan Jamin Ginting itu sampai 71,3 km. Dan awalnya sebenarnya penobatan ini sebelum dicatatkan resmi di Muri, itu awalnya disampaikan oleh anak dari Legend Jamin Ginting ini, yaitu Riahna Jamin Ginting. Beliau sempat menyampaikan hal ini kepada Museum Muri langsung, sehingga kemudian dicatatkan oleh pihak dari Muri yang kemudian datang langsung ke Medan untuk memberikan langsung sertifikat atau piagamnya yang menyatakan bahwa Jalan Jamin Ginting ini telah dicatatkan sebagai jalan terpanjang. Begitu, Joy dan Risha. Oke Kak, terus bagaimana tanggapan keluarga ketika Jalan Jamin Ginting ini udah mendapat rekor Muri? Ya, mereka mengaku sangat bersyukur ya, khususnya dari yang mewakili keluarga, yaitu anaknya langsung, anak dari Jamin Ginting, Ibu Riahna. Mereka mengaku sangat bangga dan sangat berterima kasih karena di Indonesia sendiri, Jalan Jamin Ginting ini sudah dicatatkan secara resmi di Muri. Yang juga beberapa waktu lalu sudah sempat diresmikan patung Jamin Ginting di titik nolnya, di titik nol Jalan Jamin Ginting ini, yang itu juga merupakan penghargaan yang mereka jadikan sebagai bentuk seperti mengapresiasi gitu, mengapresiasi perjuangan dari orang tua mereka, yaitu Legend Jamin Ginting. Dan Ibu Riahna ini juga mengaku mereka sebenarnya tidak mengetahui persis ya seperti apa awalnya Jalan Jamin Ginting ini bisa sampai melintasi 3 kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan juga Kabupaten Karo. Nah, tapi kalau berdasarkan dari yang mereka dapati data-datanya itu dari sekitar tahun 80-an itu memang dari Kota Medan, kemudian juga di Deli Serdang, kemudian di Kabupaten Karo juga mereka tidak berdiskusi sebenarnya masing-masing dari pemerintah kabupaten kota ini, tapi karena memang di lokasi masing-masing itu yang paling mereka kenal itu adalah Legend Jamin Ginting, sehingga karena masing-masing menamai dengan nama yang sama, sehingga Jalan Jamin Ginting ini jadi jalan dengan ukuran yang paling panjang gitu yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Nah Kak, sebenarnya kan Jalan Jamin Ginting adalah jalanan terpanjang, itu bukanlah hal baru ya kan, yang kita ketahui gitu. Nah tapi kenapa baru sekarang pihak keluarga, khususnya anaknya ya, minta ke Muri untuk di administrasinya diakui lah gitu? Ya, sebenarnya juga mereka tidak begitu, itu bukan satu keharusannya untuk dicatatkan, tapi karena ini tiba-tiba terpikir oleh mereka gitu. Okay. Karena sudah ada juga nama museum, kemudian juga patung Jamin Ginting gitu. Jadi kenapa ini tidak dicatatkan aja secara resmi, gitulah mereka berpikirannya, sehingga mereka berinisiatif untuk menyampaikan langsung ke Muri untuk bisa dicatatkan sebagai rekor jalan terpanjang yang ada di Indonesia. Nah, begitu. Tapi Kak, tadi kutipan dari Risha ini aku agak ini juga sih, agak khawatir ya. Jalan Jamin Ginting, jalan terpanjang itu memang nggak ada yang memotong kan jalan itu kan Kak? Memang dari 70 berapa tadi Kak? 71 km. 71 kilometeran itu memang nggak ada jalan yang memotong itu gitu kan Kak? Iya nggak sih?
Sebenarnya bukan tidak ada jalan yang memotong ya, tapi dia memang satu jalan lurus gitu. Memang nggak ada jalan Tapi kalau- lain selain jalan Jamin Ginting kan Kak yang melintasi? Itu nama jalannya Jalan Jamin Ginting gitu. Mungkin Dan maksudnya kalau dia bukan tidak ada yang memotong atau seperti misalnya nggak ada simpang gitu, tetap ada gitu. Tapi dia jalannya itu padu namanya gitu, jalan. tidak ada dihalangi, tidak ada terhenti di satu titik, itu dia langsung lurus dari Kota Medan sampai ke Kabupaten Deli Serdang sampai ke Kabupaten Karo, tepatnya di Kecamatan Tiga Panah. Nah untuk titik nolnya sendiri di mana Kak? Di tepat di patung Jamin Ginting yang ada di persimpangan Rumah Sakit Siti Hajar. Oh. Kalau itu ada Siapa yang pernah kecelakaan di situ? itu ada fotonya Tribuners. Oke. Oke Kak, ini Joy mau tanya satu lagi ya. Ada nggak sih Kak Rehtin berbincang dengan pihak keluarga berapa lama nih mereka mengurus Administrasi. bukan persyaratan bahkan Ya administrasi. ya lah. administrasi klaim jalan Jamin Ginting ini sebagai jalan terpanjang di Indonesia kepada pihak Muri? ya sebenarnya kalau untuk administrasi itu mereka hanya menyampaikan saja ya. Mereka hanya menyampaikan total kabupaten kota yang dilintasi Jalan Jamin Ginting ini, kemudian juga ukuran yang terdata di Dinas PUPR untuk mereka sampaikan ke kementerian gitu. Nah, setelah itu nanti kemudian kementerian yang mendata itu apakah memang terkonfirmasi tidak ada jalan yang lebih panjang dari Jamin Ginting, baru kemudian disampaikan ke Muri. Jadi tidak serta-merta semua yang mendata itu keluarga. Jadi yang mengkonfirmasi itu langsung adalah Kementerian PUPR terkait dengan yang memiliki data seluruh jalan yang ada di Indonesia. Oke Kak, mengenai sertifikat rekor Murinya udah keluar Kak? Sudah keluar dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Oke. Terima kasih banyak, cukup ya? Cukup. Terima kasih banyak Kak Rehtin untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kak Rehtin. Terima kasih. Selamat sore, Richard. Nah ini bukan hanya keluarganya Jamin Ginting yang bangga, tapi kita sebagai warga Medan juga bangga kan, warga Sumut ya khususnya. Sumut loh, ini nggak hanya di Indonesia, bahkan di dunia juga kata Kak mana Rehtin. tahu bisa ini jadi World Guinness Record. Benar, yang mewakili dunia gitu kan. Benar, jalan terpanjang Cok sedunia ada di Sumatera Utara. Kota Medan. Kena demo nanti Risha. Oke lah. Kita sambung ya berita ketiga ini ya. Ada apa itu? Aduh, Tribuners masuk gak sih ke FYP kalian kalau ada nih, dia sering disebut dengan Bang Rich. Oh Bang Rich. Iya Bang Rich. Jadi Richard Theodore ini Aku masuk. memberikan klarifikasi terkait kontennya yang baru-baru ini cukup mengganggu ketentraman warga NTT khususnya. karena mereka cukup tersinggung atas perkataan Perbuatannya juga. dan perbuatan yang dilakukan oleh Richard Theodore. Apa itu perkataan dan perbuatannya, Joy? Kita ke kronologinya dulu ya, Iya. Risha ya. Nah, jadi si Richard Theodore ini ramai menjadi buah bibir masyarakat setelah melakukan tes kejujuran kepada seorang pedagang warung di NTT. Nah, jadi memang Richard ini kerap membuat konten tes kejujuran. Nah, kebetulan mungkin dia ada di NTT, dia buatlah di NTT. Iya, tapi mungkin konten ini nyeleneh kali ya, Nyeleneh. Risha. Nah, berawal dari kejadian ponsel Richard Theodore yang tertinggal di warung tersebut. Ingat ya, ini tertinggal sengaja. Sengaja, gitu. bukan Ngetes. sebenarnya bukan tertinggal sih, bahasa. Ditinggal mungkin ya, ditinggal. Lalu di tengah kejadian, ia sekaligus ingin membuat video konten. Oh, memang beneran tertinggal. Enggak, beneran tertinggal. Baru datang dia kayak mana kok kita tes Kontenin. kejujuran. Iya. Dikontenin, jadi kayak yang aturan yang nggak sengaja jadi sengaja kan. Nah, tak ingin berlarut-larut, TikToker Richard Theodore akhirnya buka suara dan meminta maaf karena menyebut penjaga warung itu tidak jujur. Karena dia sempat mengatakan kayak di kontennya itu, kok aku nggak dipanggil katanya gitu. Gini, mungkin aku mau
cerita kronologinya lah mungkin ya. Jadi orang ini tertinggal lah HP-nya. Iya. Aku juga nggak terlalu percaya sih kalau memang itu tertinggal. Oh, karena mereka dia memang agak apa tadi ya, Tribuners nggak tertinggal itu. karena memang kayak orang tuh mau ngonten juga kan. Tapi bisa jadi juga Tribuners kok yang kayak Joy bilang HP-nya tertinggal, sekalian kontenin lah. Nah, jadi di video yang aku lihat itu Bang Richard Theodore ini ada bilang 5 menitan lagi lah. 5 menitan lagi yang ngambilnya gitu kan. Nah, setelah 5 menitan baliklah orang tuh ke warung tadi. Pak, ada tinggal handphone katanya. Ada itu katanya gitu kan. Terletak di atas toples jualan bapak itu. Itu warung. Posisinya yang semula memang? Nggak tahu karena di awal tuh kayak nggak ada videonya gitu kan. Nah, abis itu baru kayak abang itu nanyain kan, kenapa bapak nggak panggil kami kalau tahu HP itu ketinggalan gitu kan. Baru bapak itu kayak bilang, ya dia nggak bisa ninggalin warung dia, sedangkan orang tuh udah lumayan jauh meninggalkan warung lokasi. Itu harus naik motor katanya gitu. Baru teman-temannya tuh kayak, aku nggak nengok, yang aku lihat di situ si Richardnya itu langsung keluar warung. Terus si kameramen, aku bilang itu kameramen karena aku ngelihat pergelangan jaketnya itu berbeda. Jaket yang Richard gunakan sama yang memberikan duit. Jadi si yang memberikan duit ini kayak ngasih duit karena dia tuh udah berhasil jujur. HP-nya itu nggak diambil sama pihak warungnya gitu kan. Baru kayak, Pak ini, baru kata bapak itu nggak mau, bapak itu nggak mau uangnya. Jadi kayak nggak usah, makasih. Baru si kameramennya itu bilang, makasih ya Pak, katanya. Pergi lah orang itu. Baru si kameramennya tadi nanya, lulus gimana? Lulus nggak bapak itu katanya. Baru kata si Richardnya ini, enggak, dia nggak 100% jujur katanya gitu. Karena Richardnya ini menyayangkan kenapa nggak dipanggil, itu doang. Dia menyayangkan kenapa nggak dipanggil. Tapi untuk mengembalikan HP-nya bapak itu jujur kan. Bapak orang tuh balik ke warung. Nah itulah yang mengundang kemarahan warga NTT. Malah dia ada bilang gini, warga NTT ternyata nggak jujur gitu. Kenapa kayak menjudge semua warga NTT gitu kan. Nah jadi sampai public figure nih Tribuners, ada Marion Jola, baru ada Ari Kriting juga juga kayak mengecam, dan sampai si Richard ini dicari-cari orang NTT katanya kayak gitu. Tersinggung itu mereka. Apalagi dia tujuannya mulia loh ke NTT itu. Iya, mau membantu sekolah ya kalau nggak salah. Iya, jadi ada beberapa para influencer, kalau Tribuners tahu siapa ya namanya, Patar ya, itulah, baru yang temannya Jerome Pauline, baru Helen Hiu, banyak lah mereka para influencer, Ivan, Richard yang tergabung dalam aksi volunteer. Sayang sekali ya, padahal Richard ini cukup terkenal dengan kontennya yang kayak malaikat. Tes kejujuran, baru jujur dikasih uang. Termasuk bapak itu juga mau dikasih uang, cuman dia menolak. Dan gara-gara celetukan yang secuil sih menurut aku, jadi kayak banyak yang kayak itu sih. Nah sebelumnya juga, sebelum mereka, aku nggak tahu ya, sebelum mereka meninggalkan HP-nya atau kayak udah sadar HP tertinggal, itu dia ada bilang gini, kameramennya nanya, ini kalau dia nggak jujur gimana? Baru kata si Richard, kita gebukin lah katanya gitu. Tapi aku Risha pribadi ya Tribuners menganggap itu sebagai candaan kayak celutukan, gebukin lah gitu. Tapi itu juga banyak dikecam sama warganet. Sampai Marion Jola itu, kalau Joy lihat, Marion Jola itu nge-stitch videonya perekam video, karena dia memberikan klarifikasi juga. Si Richard juga udah berikan klarifikasi. Marion Jola tuh kayak, dia tuh nyatat pakai tangan poin-poin penting, saking dia tuh mau ngebahas. Dan Marion Jola tuh menganggap bahwa klarifikasi dari si perekam video itu kayak, dia tuh minta maafnya tuh nggak karena hal-hal yang lain gitu, dia hanya hal-hal tertentu. Nah jadi Marion Jola tuh mencatat apa-apa aja hal yang tidak dibilang sama si perekam video itu untuk dimintain maaf kayak gitu. Kan ya Marion Jola sampai turun tangan, Cok. Iya, sampai dia tuh niat kan, kalau bisa dibilang. Nah tapi kita ada video di Tribuners, sebelum kami kasihkan ngobrol, kita tonton dulu video yang berikut ini. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Beneran ya HP-nya. Seleb TikTok sebut orang NTT tidak jujur, langsung dihujat seantero negeri, tak punya adab. Seorang seleb TikTok dihujat seantero negeri usai viral videonya yang menyebut orang NTT tidak jujur. Netizen malah menyebut sosok tersebut tak punya adab saat tidak bilang terima kasih lantaran HP-nya tak hilang saat tertinggal di sebuah warung di NTT. Diketahui, sosok seleb TikTok Richard Theodore tengah viral di media sosial usai menyebut seorang pria penjaga warung di NTT tidak jujur.
Ia bersama temannya sedang mencoba untuk mengetes kejujuran orang NTT dan berakhir menuding sang bapak memiliki niat buruk. Interaksi pada pria penjaga warung dinilai tak baik. Pasalnya, dalam video yang beredar di media sosial, Richard mengaku ponselnya tertinggal di sebuah warung. Ia pun lantas kembali ke warung untuk mengambil ponsel itu kembali dan berdalih sekaligus ingin melakukan tes kejujuran. Jadi Bang Riz, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Di warung. Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur kita gebukin. Ini beneran ya HP-nya beneran ketinggalan, udah mau jalan. Apa-apa. Kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Oke, kita tes. Ini beneran nih, tes kejujurannya. Ya. Lu masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Kita lihat orang NTT jujur atau enggak, kata CEO Sambal Bakar Indonesia tersebut. Sampai di warung, ponsel Richard rupanya masih tergeletak di atas toples-toples etalase dengan dibungkus plastik oleh pemilik warung. Richard saat itu menanyakan kenapa tidak memanggilnya saat keluar. "Kenapa tidak panggil kami?" ujar Richard. Terlihat pemilik warung menjelaskan kondisinya bahwa ia sudah naik motor dan jauh. Perekam lantas berusaha memberikan sedikit uang untuk pemilik warung. "Buat bapak ini," katanya. Tidak usah, janganlah," jawab pemilik warung. Atas kejadian ini, bukan Richard Theodore yang mengucapkan terima kasih, malah teman konten creator yang lainnya. "Terima kasih Pak," ucap sang pemilik akun Donyapo. Kemudian, mereka lantas kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda. Setelah kembali ke kapal, Richard mengatakan jika orang tersebut tidak 100% jujur. "Gak lulus, kalau benar-benar baik, tulus dari hati, panggil ya, harusnya dipanggil, mas-mas handphone," ujarnya. Richard bahkan berkomentar buruk bahwa HP tersebut akan dijual setelah dirinya menyeberang pulau. Ya, kayak gitu ya pengakuan-pengakuan dari Richard ini sebenarnya yang membuat netizen, khususnya warga NTT geram gitu, yang dia bilang kalau bapaknya nggak jujur, baru kalau misalnya mungkin kalau kita HP-nya nggak balik dijual gitu-gitu. Kayak ngapain sih dia berpikiran buruk seperti itu? Hei, ya ini untuk kita semua sih, termasuk untuk Joy, untuk Risha. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. iya benar. Sangat penting menjaga adab, etika ya. Dia situ, aduh, itu bukan tempatmu loh. Berani-beraninya dia seujon yang betul-betul kasar. Dan dia bilang, iya, orang tua dia bilang, dia rekam, dia sebarkan seantero negeri. Waduh, Richard, hati-hati loh karirmu. tapi Joy udah ngeliat video klarifikasinya. Kalau udah lihat itu dia merasa bener-bener dia tuh bulak-balik bilang, saya bener-bener minta maaf, saya bener-bener minta maaf. Nah tapi kayak aku lihat dari komennya, apa coba ini tes kejujuran, ini jujur apa enggak ya? konten tes kejujuran. Tapi pintu maaf itu pasti selalu terbuka. Ya Risha. Dan mungkin kita pribadi dan seluruh netizen ya mungkin berharap untuk konten kreator kedepannya itu mengedepankan etika, benar, adab gitu. Karena mungkin di tengah kebebasan kita berekspresi ya, kita harus tahu batasan juga lah. Batasan bukan hanya batasan ini melanggar hukum apa enggak ya, tapi batasan kayak ini nyakitin hati orang enggak ya gitu. Karena kan hati orang kita nggak bisa mengukur ya. Jadi kita sendiri yang mengukur diri kita. Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Hatiku cinta Tribuners. Ya. Wow. Nah, Tribuners, ini di tap-tap layar nggak ya sama Tribuners? Oh, sudah banyak juga like-nya ya. Halo yang bergabung. Ada yang komen nggak, Risha? Sejauh ini sih nggak ada ya. Aduh, ada Kak Nabila, ada Bang Lukman, Bang Arif. Sedih loh, padahal banyak ya tadi kita bisa gali informasi ya dari reporter kita. Karena ditanya aja gitu ya. Tapi ya nggak apa, mungkin next Tribuners lebih interaktif ya dengan kita ya. Kita juga seneng ya soalnya kayak ada Tribuners yang menyapa gitu. Jadi kita nggak kosong. Oke, kosong. Oke, Tribuners, itu dia 3 berita utama yang kita hadiahi untuk Tribuners mengisi sore hari pada hari ini. Kamis ini ya. Kamis, iya. Panas tadi yang aku tahu. Tapi sore nggak tahu ya, kita aku nggak tempe sih. Tadi siang panas pol. Nah, jadi beberapa hari belakangan panas sekali, Joy. Iya. Tribuners hati-hati karena katanya mau ada badai El Nino. Badai El Nino. Jadi ini kayak
kemarauannya berkepanjangan, lalu setelah itu hujan cukup deras. Aduh, hati-hatilah. Dan kemarin hari Senin maybe itu hujan badai. Juga ngerasakan Angin puting beliung, Risha. Iya. Sampai beberapa fakultas di USU ya yang hancur. Ada yang hancur gitu bangunannya. Aku lihat ini sih Pohon-pohon pohon-pohon jatuh, tumbang, iya. tumbang. Nah, tapi di daerah Medan Timur enggak pula itu ya. Puji Enggak ada Tuhan. hujan malah. Makanya Kalau di agak sini kaget juga sih terasa sih. Aduh, semoga untungnya nggak ada korban jiwa ya. Iya. Mungkin kerugian lah seperti pohon atau kerusakan-kerusakan yang terjadi. Untuk itu tetap hati-hati ya buat Tribuners. Ya, jaga kesehatannya, minum vitamin, makan makanan yang banget. bergizi. Iya, perhatian karena aku nggak ada yang merhatiin. Jadi aku memberikan perhatianku kepada Tribuners seperti itu. Oke lah. Untuk Tribuners yang mau update informasi tentang Kota Medan atau di nasional bahkan internasional, bisa kunjungi portal kita di mana? www.medan.tribunnews.com. Aku Ica Dan aku Joy. serta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners! Selamat sore.